Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, sekarang kita akan belajar apa itu tazkiyatun nufus. Ya, bismillah. Semoga Allah mudahkan. Tazkiyah. Ya, ibu-ibu pernah dengar kata tazkiyah? Tazkiyah itu artinya adalah menyucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah jiwa-jiwa kita. Ya, tazkiyah itu artinya adalah menyucikan. Ya, apa yang disucikan? Kan ada yang disucikan. Yang disucikan adalah jiwa-jiwa kita dari noda-noda dosa, dari penyakit-penyakit hati, ya Masya Allah, dari kekufuran, dari kemaksiatan, itu semuanya harus dibersihkan. Dan seseorang ketika ia berusaha membersihkan jiwanya, maka akan menghasilkan hasil yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka ibu-ibu, ya, memerintahkan kepada kita untuk kita berusaha menyucikan jiwa kita. Yuk dibuka Al-Qur'annya, surah Asy-Syu'ara. Saya sering ajak ibu-ibu, ayo Bu, buka Qur'annya biar kita paham. Yang nggak ada Qur'an depan bisa pakai HP. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Silakan dibuka. Ayat 88 sampai 89. Asy-Syu'ara itu juz 19. Ayat 88 sampai 89. Sudah? Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ya. Syahidnya ibu-ibu, intinya adalah dalam ayat 89 surah Asy-Syu'ara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingatlah hari ketika sudah tidak lagi berguna harta yang kita miliki di dunia dan anak-anak yang kita miliki di dunia. Kapan kira-kira, Bu? Hari di mana kita sudah tidak lagi bisa mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat dari harta kita, dari anak-anak kita. Kapan itu? Pada hari kiamat. Harta kita sudah tidak lagi bisa bermanfaat. Anak kita sudah tidak lagi bisa bermanfaat. Ya, kecuali kalau anak kita masih hidup, kemudian mereka mendoakan kita, maka kita bisa mendapatkan manfaat dari doa anak-anak kita yang kita tinggalkan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man atallaha. Masya Allah. Apa kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara? Kecuali man atallaha, kecuali hamba-hamba Allah yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat. Dan hati yang selamat adalah hatinya orang-orang yang terbiasa mensucikan jiwa ketika di dunia. Jadi orang-orang yang punya hati yang selamat itu, Bu, siapa mereka yang kelak nanti Allah panggil duluan? Bahkan Allah persilakan untuk masuk surga duluan. Di antara orang-orang yang masuk surganya duluan tuh ibu-ibu, orang yang punya hati yang selamat. Ya Allah,
Kita kalau ditanya cita-cita kita pengen masuk surganya duluan atau terakhiran, Bu? Duluan. Kita pengen masuk surganya pakai hisab atau non hisab? Tanpa hisab, ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Karena orang masuk surga itu ada yang dihisab dulu, ada yang diadab dulu di neraka, baru nanti diambil, ya, sudah jadi arang dicuci, itu ada nanti. Nah, kita kan tidak mau ya, Bu, masuk neraka dulu, naudzubillah summa naudzubillah. Kita pengennya masuknya duluan, ya. Kan kalau kita pengennya tuh sesuatu tuh pasti yang indah-indah ya. Masuknya duluan tanpa hisab dan tanpa adab. Maka kalau kita pengen masuk surga duluan tanpa hisab, tanpa adab, kemudian kita termasuk rombongan-rombongan awal masuk surga, maka milikilah hati yang selamat. Ya. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam tazkiyatun nufus. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat 90 surat Asy-Syu'ara, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala ya akan menyiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian tolong dibuka ibu-ibu surah Al-Baqarah. Nanti ini ada kaitannya dengan tazkiyatun nufus. Ayat 151. Al-Baqarah itu surat keberapa ibu-ibu? Kedua. Ya, ayat 151. Masya Allah, semoga kita termasuk ibu-ibu hamba Allah yang disebut-sebut nama kita di hadapan Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan ketenangan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang mendatangi rumahnya Allah, membaca ayat-ayatnya Allah, kemudian mentadabburinya, maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan. Ya, Masya Allah, mendapatkan doa dari para malaikat dan hamba-hamba ini yang disebut-sebut namanya di hadapan Allah, Insya Allah. Jadi pengen terkenalnya di hadapan manusia apa di hadapan Allah, Bu? Ya Allah. Kalau Allah tuh sudah cinta kepada hambanya, Bu, maka Allah akan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, ya, tolong kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku mencintainya. Dan aku akan menjadikan hamba-hambaku pun mencintainya, mencintai fulana. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita dapat cintanya Allah, kita pun dapat cintanya manusia. Tapi kalau kita mengejar cintanya manusia, belum tentu mendapatkan cintanya Allah. Baik, sudah? Al-Baqarah ayat 151, ampun. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yuk kita tadabburi bersama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151 ini ibu-ibu, di sini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya tidaklah Allah mengutus kepada hamba-hambanya seorang rasul kecuali rasul-rasul tersebut memiliki tugas. Yang pertama, tugasnya para rasul yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151 ini adalah yatlu alaikum ayatina, ya, untuk membacakan ayat-ayat kami. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyampaikan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkikum. Yang kedua adalah mensucikan jiwa-jiwa kalian. Ya, jadi mengajarkan bagaimana caranya menyucikan jiwa. Bagaimana caranya menata hati, itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ibu-ibu, ya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan para rasul yang diutus ke muka bumi ini memiliki tugas untuk mengajarkan kepada engkau Alkitab dan hikmah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud Alkitab di sini artinya Al-Qur'an. Ya. Dan al-hikmah itu bisa berupa hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW ataupun perkataan-perkataan para ulama. Ya. Dan terakhir
Apa di antara tugas para rasul? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kalian sesuatu yang kalian belum ketahui. Ya, jadi Masya Allah. Ya, begitu mulianya para rasul diutus ke muka bumi ini. Di antara tugas mereka adalah untuk mengajarkan bagaimana umatnya memiliki hati yang bersih. Bagaimana umatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ibu-ibu. Di sini ada kata yuzakkikum wa yu'allimukum. Digaris bawahi dulu. Wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Ada toh? Bergandengan toh? Lihat coba ayatnya. Ada? Wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an wa yuzakkikum wa yu'allimukum, itu artinya tazkiyatun nufus tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Nah, ini kaitannya. Jadi orang kalau pengen hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang bisa dilakukan adalah menuntut ilmu. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa saya sebutkan kaidah ini ibu-ibu? Karena ada di antara orang-orang yang ingin menyucikan jiwanya, itu di antara caranya adalah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya apa? Mohon maaf, misalnya bertapa di bawah pohon misalnya ya, atau apalagi di mana? Di gua gitu ya. Coba tanya kepada mereka, ya, kenapa bertapa? Biasanya jawabannya apa? Pengen menyucikan jiwa, gitu ya. Itu ada di antara mereka begitu. Atau mereka misalnya apa ibu-ibu? Mutih, tahu mutih nggak? Ada tuh bahasa mutih. Berpuasa terus menerus, gitu kan? Dengan tidak makan nasi gitu ya. Kalau mutih itu ya ibu. Pernah dengar nggak? Oh, gimana? Oh, makannya nasi aja. Oh, mutih berarti makan nasi aja, nggak pakai lauk. Pakai garam. Ya Allah, kasihan kali ya. Tapi itu puasanya terus-terusan kan, Mbak? Tiap hari ya. Kalau yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad kan puasa sehari, puasa buka, sehari buka, sehari puasa, gitu kan, namanya puasa Daud. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang muti itu puasanya setiap hari. Dan kalau kita tanya mereka, kenapa kok mereka muti puasa setiap hari? Apa yang mereka jawab? Lagi tazkiyatun nufus, lagi menyucikan jiwa. Ya. Berarti kalau hal-hal yang kita temui ya seperti tadi bertapa atau muti, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu atau basira, ilmu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tazkiyah nufus adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nanti insyaallah kita akan belajar, ya. Baik, sampun ibu-ibu. Sudah berapa catatannya? Sudah berapa halaman? Sudah berapa halaman? Sudah berapa baris? Masih bisa? Masih kuat untuk saya lanjutkan? Terlalu cepat enggak penjelasan saya? Enggak ya, dicerna aja ya insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita tahu apa sih tazkiyatun nufus, siapa yang memerintahkan kita untuk menyucikan jiwa, ya. Maka yang perlu kita ketahui juga adalah urgensi dari tazkiyatun nufus. Wah, itu penting banget itu. Apa sih? Kenapa kita tuh harus mempelajari tazkiyatun nufus? Apa keutamaannya? Pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa kita itu kenapa? Ya. Dan ini ibu-ibu sesuatu yang menurut saya bukan hanya kita pelajari dalam bab tazkiyatun nufus, ya. Tapi dalam semua perintah Allah dan Rasulnya. Ini penting sekali untuk kita mengetahui
Kenapa kita harus sholat? Apa pentingnya sholat dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus zakat? Apa pentingnya zakat dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus puasa? Apa pentingnya puasa dalam kehidupan kita? Dan saya berpesan sekali lagi ibu-ibu, tolong, sampai tolong-tolong nih saya, bagi ibu-ibu yang punya putra dan putri usianya masih 7 sampai 10 tahun, ada nggak? Ada, kayaknya banyak yang ngangguk juga. Saya kira ini ibu-ibunya ibu-ibu mamud-mamud ya, yang anak-anaknya masih batita gitu. Ternyata ada juga yang 7 sampai 10. Tolong, sampai saya tolong lagi nih, minta tolong saya ya, ibu-ibu pesen ya. Tolong anak-anak usia 7 sampai 10 tahun itu masa-masanya anak-anak dirangkul, diperhatikan masalah sholat. Dan di antara materi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak adalah pentingnya sholat, keutamaan sholat. Nak, kamu kenapa nak harus sholat tuh kenapa? Kalau kamu sholat tuh apa yang kamu dapatkan gitu loh Bu. Kenapa Ustazah kok harus disampaikan keutamaan amal sholih itu? Karena kita orang dewasa saja, kalau kita tahu tentang keutamaan sebuah amal, pasti kita semangat kan Bu? Iya, misalnya barang siapa yang puasa Syawal 6 hari gitu kan? Ya, dan sebelumnya kita berpuasa Ramadan maka akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Kita semangat nggak mengamalkannya? Semangat. Ya, Masya Allah. Dan itulah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu senang hadiah. Senang diberikan sesuatu yang lebih. Maka anak-anak kita pun demikian. Harapannya ibu-ibu, kalau kita sudah memberitahukan anak-anak kita tentang pentingnya sholat, keutamaan sholat itu apa yang kau dapatkan ketika engkau sholat, harapannya anak-anak kita bisa menjaga sholat sepanjang hidupnya. Ya, karena saya banyak sekali menemukan ya para jamaah yang curhat. Apa curhatannya? Diantaranya anaknya dulu waktu masih kecil rajin banget sholat, gitu. Waktu masih SD rajin banget sholat. Tapi Ustazah ketika sudah masuk balik usia SMP kok kalau mau sholat sampai saya tuh capek teriak-teriak gitu ya. Ayo sholat gitu ya. Di antara penyebabnya apa Bu? Di antara penyebabnya karena belum diberikan taufik oleh Allah. Kemudian mereka nggak paham untuk apa mereka sholat. Nah, jadi yuk bismillah kita berikan kepada anak-anak kita tentang pentingnya sholat. Biar mereka tuh paham untuk apa sih saya sholat. Nah, ya semoga mereka punya bekal tidak meninggalkan sholat sepanjang hidupnya. Baik, sekarang urgensi tazkiyatun nufus. Ya, biar kita semangat nih belajar tentang ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ibu-ibu, yang pertama adalah seseorang yang mempelajari ilmu tazkiyatun nufus, maka ia akan memiliki hati yang tentram, kehidupan yang tenang. Masya Allah. Hatinya tentram, kehidupannya tenang, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya Bu, contoh. Orang yang mempelajari ilmu tazkiyatun nufus ini akan mendapatkan bonus hatinya tentram, hidupnya tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Contoh. Ada nggak orang yang hidupnya itu tidak tenang Bu? Hah? Banyak? Banyak ya? Oh saya kira ada, tapi kok ibu-ibu jawabannya banyak. Oke, misalnya yang seperti apa? Katanya banyak. Sebutkan misal. Hah? Kekhawatiran masa depan, terus jodoh, terus apa lagi? Nggak punya uang, masalah, terus apa lagi? Overthinking. Nah, oke, baiklah. Nah, kayak overthinking, ya ketakutan, kecemasan, nanti jodohnya seperti apa? Kira-kira nih Bu, kalau ada seorang hamba, dia sudah mempelajari ilmu tazkiyatun nufus, diantaranya misalnya, ya diantara ilmu tazkiyatun nufus menata hati kembali untuk lebih berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita berpikir bahwa kehidupan masa depan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memiliki
husnudon, rasa baik sangka kepada Allah. Tidaklah Allah memberi kepada kita pasti yang diberi itu yang baik-baik saja, gitu kan? Dan ketika ada sesuatu yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti di dalamnya ada hikmah. Tenang nggak kira-kira Bu hidupnya? Tenang. Nggak akan ada overthinking. Dan kemudian ketika seseorang memiliki ilmu tentang tazkiyatun nufus, dia akan berpikir lagi, apa yang harus saya cemaskan? Kenapa saya cemas kehidupan yang akan datang yang itu belum tentu menjadi milik saya? Dia akan lebih tenang, Bu. Masya Allah. Dan kalau hatinya tenang, hidupnya tentrem, insya Allah jasad juga sehat. Ya. Contoh lagi misalnya, hatinya tentrem tuh Bu, diantaranya adalah orang yang gak pernah hasad kepada orang lain. Ya itu Masya Allah tentrem banget tuh Bu. Nah, kenapa? Karena dia yakin banget kalau Allah tuh sudah membagi-bagikan rizki kepada setiap hambanya. Dan gak ada yang namanya rizki itu tertukar, nggak ada. Yang ada tertakar. Jadi ibu-ibu misalnya sama-sama satu pedagang, ibu-ibu pedagang ya, temennya dagang lagi, yang temannya dilarisin dagangannya ya, kemudian kita masih belum laris dagangan kita, maka kita tidak perlu ya iri kepada kawan kita, karena kita tahu itu adalah rizki dari kawan kita. Hati kita akan menjadi lebih tentrem. Ya. Atau misalnya kita melihat pasangan hidup orang lain di mata kita lebih baik. Misal, contoh. Kemudian kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Maka ketika orang-orang tahu ya, ketika seorang hamba mempelajari ilmu tentang bagaimana seharusnya kita bersyukur, maka dia akan lebih bersyukur. Alhamdulillah, saya masih laku. Ya, alhamdulillah masih ada pendamping hidup yang mau hidup dengan saya, gitu kan Bu? Ya Allah, semua rumah tangga itu pasti punya problemnya masing-masing, pasti punya masalah masing-masing. Sudah saya syukuri saja, alhamdulillah dengan pendamping hidup yang Allah berikan kepada saya. Tenang apa tenang Bu? Tenang. Tidak pernah membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Nah ini semuanya insya Allah akan kita pelajari dalam tazkiyatun nufus. Jadi orang-orang yang gak hasad, orang-orang yang gak iri dengan kehidupan orang lain, yang gak banding-bandingkan kehidupan orang itu akan jauh lebih tenang hidupnya. Ya. Yang membuat kita itu hidupnya gak bahagia apa sih Bu? Coba saya tanya lagi. Apa yang membuat hidup kita nyesek? Hah? Betul, tidak bersyukur. Semuanya betul, tidak bersyukur, suka banding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Orang lain ternyata banding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan kita. Ya. Jeng, jenengan enak banget gitu ya. Bisa tinggal di Green Hill, misal. Ya kan contoh, misal. Orang di luar sana tuh menginginkan apa yang teman-teman saat ini rasakan ya. Wah enak banget ya masjidnya, Masya Allah makmur gitu ya misal. Kita yang ada di Green Hill ternyata menginginkan kehidupan teman kita yang ada di luar Green Hill. Nah, jadi belajar lagi tentang tazkiyatun nufus. Baik, yang pertama ya. Yang kedua ibu-ibu, urgensi tentang tazkiyatun nufus ini. Yang kedua adalah perbuatan manusia itu tergantung pada kondisi hati yang ada di dalamnya. Oh, Masya Allah. Apabila hatinya bersih, maka pasti perilakunya baik. Apabila hatinya kotor, maka perilakunya pun tidak baik. Jadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu semuanya tergantung hati kita. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ya kata Rasulullah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ya. Kalau daging ini baik, maka semuanya pasti baik. Tapi kalau daging ini rusak, ya fasadat, maka semuanya rusak. Ya kemudian beliau memberitahukan ala wahiyal qalb.
Dan daging itu, atau ada yang menerjemahkan darah itu, segumpal darah itu adalah hati. Jadi baik tidaknya perilaku seseorang itu tergantung hati. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, jadi kita harus rajin-rajin mengolah hatinya. Sesungguhnya ibu-ibu, kebersihan hati itu jauh lebih penting daripada kebersihan fisik kita. Maksudnya bukan berarti fisik kita nggak boleh bersih ya. Maksud saya kebersihan hati itu sebenarnya jauh lebih penting daripada hanya kita sekedar membaguskan fisik kita gitulah. Itulah bahasanya ya. Kan zaman sekarang tuh orang lebih banyak membaguskan fisik atau hati, Bu? Fisik. Contohnya apa? Treatment ya. Beli skincare yang bisa glowing gitu kan, Bu? Kan zaman sekarang ibu-ibu begitu kan? Coba mbah-mbah zaman dulu skincare-nya apa ibu-ibu? Beras ditumbuk. Hah? Nah, coba ini kan ada mbah-mbah. Ayo, Bu. Ibu yuswane pun pinten, mana yang lebih paling sepuh di sini? Ibu yang pakai kerudung coklat. Masya Allah. Ibu yuswane pun pinten, Bu? 50, Masya Allah. Sebelahnya yang pakai baju biru, yang pakai kerudung biru? 44. Ada yang lebih sepuh dari ibu? 50, lebih dari 50 ada? Ada. Kayaknya ngakunya semuanya muda ya. Ibu berapa, Bu? 52. Masya Allah. Semua awet muda ya. Saya kira di sini tuh 30-an, Bu. Ya, Masya Allah. Lebih ya. Ibu yang paling sepuh aja di sini ya, yang pakai kacamata, monggo. Zaman dulu sudah ada skincare belum, Bu? Zamannya ibunya ibu. Nggih, jenengan. Nggih. Dulu waktu jenengan masih muda itu rame skincare kayak zaman sekarang enggak? Hah? Enggak ya? Ibu dulu pakai juga skincare? Enggak juga. Jadi enggak pakai apa-apa, Bu? Enggak. Masya Allah, alhamdulillah suaminya mau, Bu. Ya, alhamdulillah. Nih, mbak-mbak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita itu terkadang lebih menyibukkan diri kita untuk dipandang baik di hadapan manusia daripada dipandang baik di hadapan Allah. Dan yang Allah lihat tuh hati kita atau fisik kita? Kayaknya kita paham semua teori itu ya. Jadi bukan baru sekarang ibu-ibu dengar ya bahwa Allah itu lebih melihat ke dalam hati. Tapi nyatanya realitanya apa ibu-ibu? Kita sibuk membaguskan diri untuk baik di hadapan manusia. Jadi saya harapkan ya ibu-ibu, tapi bukan berarti ibu-ibu berarti gimana nggak boleh dong kita merawat diri, boleh untuk suami ya. Tapi lebih dari itu kita pun harus merawat hati kita. Karena ini adalah sesuatu yang paling penting. Baik. Kemudian yang keempat, di antara urgensi dari tazkiyatun nufus, ibu-ibu agar kita lebih semangat lagi, bahwa orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Baik, silakan dibuka ibu-ibu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr dibuka juz 30. Ya. Ayat 27 sampai 30. Surah Al-Fajr. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, pengen dah Bu kita besok dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang punya jiwa yang tenang, yang bersih. Ya Allah, semoga kita masuk di dalamnya ya Bu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, dan masuklah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah, sedih banget ya Bu. Hari dimana kita tuh semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Dan orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, memiliki amal salih yang banyak, Masya Allah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irja'i, ya, balik. Dalam keadaan Allah ridho dan silakan masuk surga, gitu ya, Masya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, baik. Jadi kebahagiaan yang akan didapatkan, ya, diantaranya adalah di dunia, ya, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya, dan juga kebahagiaan di akhirat, memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, urgensi yang keberapa? Sekarang yang kelima terakhir ya. Terakhir adalah sebagaimana kita tahu ibu-ibu tadi ya, ayat yang sudah saya sebutkan di atas, masih ingat nggak surah Al-Baqarah, bahwa di antara tugas para rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk mengajarkan bagaimana umatnya membersihkan jiwa. Nah, ini urgensi yang terakhir. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa para rasul diutus ke muka bumi ini, tujuan atau tugas yang Allah berikan apa ibu-ibu? Untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana mentazkiyah atau menyucikan jiwa. Kalau tadi saya bacakan surah Al-Baqarah ayat berapa? Masih ingat enggak? 151. Masya Allah. Ibu-ibu itu kalau pas ngaji Bu, sebenarnya lagi senam otak. Nah kan jadi ingat toh. Surat Al-Baqarah ayat 151. Dan orang-orang yang suka ngaji itu nggak dipikunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau ngaji ini niatnya, ya Allah saya niat datang ke majlis ilmu menghilangkan kebodohan. Saya niat ya Allah biar dimasukkan ke dalam surga. Dan saya juga niat ya Allah biar saya nggak pikun. Ya itu boleh, silahkan ya. Baik, ada dalam surah Al-Jumu'ah, boleh dibuka ayat 2, silahkan. Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, Jumu'ah itu juz 28 ayat 2. Kalau yang punya Quran Madinah halaman 553. Baik, sudah. Ayat kedua. Ya, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kata Allah, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah yang telah mengutus ya Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan ummi. Apa itu ummi ibu-ibu? Dalam keadaan tidak mengerti baca tulis. Dan ternyata ketika Nabi kita Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah ya dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis, itu bukan berarti Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki keutamaan. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa Bu? Kalau Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW mengerti baca tulis, maka orang-orang kafir akan menyangka bahwa Al-Quran itu datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada hikmahnya. Baik, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini, tidaklah Rasul diutus ya ke hadapan engkau kecuali yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat kami, maksudnya mengajarkan Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, ya Masya Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan juga mengajarkan tentang Alkitab wal hikmah, maksudnya Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Masya Allah. Baik ibu-ibu, itu diantara urgensinya ada 5, Masya Allah. Mana yang penting? Apa semuanya penting? Hah? Semuanya penting, ya Masya Allah. Karena pentingnya kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, maka yuk bismillah semangat ya datang ke kajian ya insya Allah.
Itu yang bisa saya sampaikan ya ibu-ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf. Silakan dibaca kembali. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.